Selamat sore sahabat Simas Jiwa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Gabriela dari Simas Jiwa Institute. Semoga hari ini di tengah minggu, sudah hari Rabu ya, jadi kita sudah menjalani setengah dari minggu ini. Semoga sahabat Simas Jiwa di luar sana tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, hari ini sama seperti kemarin, kita akan membahas tentang cara mengelola keuangan. Dan hari ini sama seperti kemarin, saya juga masih ditemani oleh rekan saya. Hai Lian, Halo Ella, suara saya bagaimana aman? hari ini? Aman hari ini. Oke, aman, sehat. Ella sendiri seperti Sehat apa hari ya? ini? Saya Betul juga sekali, tetap sehat dan tetap semangat pastinya pastinya karena ya. kita tidak bosan-bosan, tidak henti-hentinya untuk sharing kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana mengenai literasi keuangan, mengenai bagaimana mengelola keuangan dan juga produk-produk asuransi jiwa. Hari Pastinya. ini work from office ya Lian ya? Betul sekali. Saat ini saya Mm-mm. sedang WFH, gitu ya. Jadi saya harus menggunakan masker seperti biasa. Betul. Kalau kemarin kita bisa em, tidak menggunakan masker, tapi karena saya sekarang ini ada di kantor, jadi saya harus menggunakan masker nih. Betul sekali. Kalau saya hari Gitu. ini WFH, jadi saya hanya di kamar saja, jadi saya tidak perlu menggunakan masker. Mhm. Tapi tentunya Mm-mm. walaupun kita Ella WFH, saya WFO gitu, tapi tentunya tidak mengurangi rasa semangat kita pada siang hari ini ya Ella ya. Betul. Untuk tetap sharing nih sama sahabat Simas Jiwa di luar sana. Betul sekali. Dan juga nih gitu ya, kalau sahabat Simas Jiwa semuanya yang sudah mengetahui gitu ya, yang mengikuti kemarin dari kemarin, bukan dari kemarin aja ya, tapi dari tanggal 1 ya Ella ya, Mm-mm, bahwa betul. kita akan setiap harinya sampai dengan tanggal 19 gitu ya, 19 besok kita akan terus mengadakan yang namanya literasi keuangan. Nah, tentunya literasi keuangan ini akan kita mulai pada pukul 13.30 sampai dengan 17.30. Jadi buat sahabat Simas Jiwa semuanya, jangan khawatir gitu ya. Bagi yang belum mengikuti kemarin, aduh, saya baru mengikuti nih, tapi sayangnya sudah mau selesai. Nah, tidak usah khawatir, karena kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa semuanya sampai dengan tanggal 19 Maret besok ya. Kita akan menemani dari jam 13.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Betul sekali. Karena apa yang kita bahas ini pasti relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau tadi kita sudah sempat sounding bahwa yang kita bahas ini ada terkait keuangan. Pastikan Betul. keuangan merupakan hal yang mendasar bahkan ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, karena memang ini sebagai bentuk pedulinya kita juga ya Ella ya kepada masyarakat di luar sana gitu, dan juga sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak juga bahwa masyarakat di luar sana yang memang belum mengerti atau belum memahami nih terkait literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan itu, terus juga pentingnya kita mempelajari literasi keuangan itu apa, tujuannya sendiri apa gitu. Nah, itu masih banyak sekali nih gitu ya kalau kita lihat. Nah, makanya di sini kita pengen mengedukasikan ini agar berguna, tidak hanya berguna buat saya atau buat Ella, tapi buat masyarakat di luar sana, buat sahabat-sahabat Simas Jiwa semua tentunya ya. Seperti itu. Betul. Nah, Nah, kalau untuk itu tadi Ella mungkin kalau tadi kan kita ngomong tentang literasi sepertinya keuangan. betul. Iya, kita bicara tentang literasi keuangan nih supaya belum terlalu jauh gitu. Kita akan bahas dulu mulai dari apa sih literasi keuangan, seperti itu ya, Lian ya. Betul sekali. Oh iya, Ella, saya mau konfirmasi sama kamu. Untuk suara saya delay ya? Em, saya mungkin kadang-kadang delay, kadang-kadang enggak. Oh, oke, baik. Tapi sekarang aman ya? Aman, aman. Oke, baik. Oke. Nah, sesuai dengan yang tadi Ella informasikan bahwa memang kita akan memulai dari literasi keuangan itu sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya literasi keuangan? Nah,
kalau misalkan sahabat Simas Jiwa semuanya yang belum mengetahui literasi keuangan itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, literasi keuangan itu tentunya memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah keuangan, gitu ya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, di sini saya juga pengen menginformasikan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin sahabat Simas Jiwa di luar sana masih bingung gitu ya. Literasi itu apa sih sebenarnya? Saya baru Mm-mm. dengar literasi itu gitu ya. Nah, kalau keuangan mungkin sebagian orang eh, sudah sering ya, sudah familiar dengan kata-kata keuangan. Tapi bagaimana dengan literasi sendiri? Nah, kali ini saya akan memberikan definisi terkait dengan literasi gitu. Nah, untuk kata-kata literasi ini sendiri merupakan kata serapan nih Ella gitu ya, yang Mm-mm. dimana dari bahasa Latin yang disebutnya adalah literatus. Nah, itu literatus sendiri itu artinya adalah orang yang belajar nih. Jadi sama seperti yang saat ini kita berikan kepada masyarakat di luar sana bahwa kita pengen sama-sama belajar nih ya terkait dengan literasi keuangan. Nah, untuk literasi sendiri itu adalah kata serapan dari bahasa Latin yang dimana artinya itu adalah orang yang belajar. Tapi tidak hanya itu saja, tidak hanya kita dapatkan dari kata serapan saja nih Ella. Tapi menurut KBBI sendiri, literasi itu diartikan sebagai kemampuan yang dimana oleh seorang individu atau kita disebutnya individu ya, yang dalam mengelola informasi dan juga pengetahuan untuk kehidupan. Nah, tentunya kita sebagai individu itu pasti pengen ya mendapatkan informasi-informasi atau pengetahuan gitu, terkait apapun. Baik itu terkait pengetahuan tentang perekonomian di Indonesia, pengetahuan terkait apa namanya apa teknologi gitu, apapun gitu. Pastinya kita juga pengen gitu ya mendapatkan informasi dan juga pengetahuan terkait apapun yang ada di kehidupan ini. Nah, salah satunya adalah literasi keuangan ini. Berarti kita pengen nih mendapatkan informasi dan pengetahuan gitu ya. Kalau kita sambung literasi keuangan, berarti kita juga ingin tahu tentang pengetahuan keuangan gitu. Nah, kalau dari Ella sendiri gitu, keuangan itu sendiri seperti apa Ella? Nah, tadi kan Lian sudah bahas mengenai literasinya. Memang kan kata literasi keuangan ini dari dua kata. Supaya saling melengkapi, saya akan informasikan keuangan itu apa. Kalau kita Mhm, lihat kata dasarnya adalah uang. Jadi menurut mhm, KBBI itu, keuangan adalah seluk-beluk mengenai uang. Jadi hal-hal yang terkait atau ada hubungannya dengan uang. Nah, sementara kalau kita lihat dari segi ilmu ekonomi, ya keuangan pasti melihat hal-hal yang bisa secara individu, bisa juga secara organisasi. Itu mhm, kalau kita lihat secara pengertiannya saja nih, kata keuangan ini. mhm, Nah, berarti kalau kita lihat secara dua kata ini, baik literasi maupun keuangan, berarti secara lengkap kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menarik satu pengertian bahwa literasi keuangan ini adalah sebuah rangkaian proses di mana berguna untuk menambah wawasan dan juga meningkatkan analytical skill individu terhadap cara mengelola keuangannya yang baik dan tentu saja secara bijak. Jadi mhm. seperti itu. Oke, Nah, berarti memang tepat sekali ya. Berarti dengan kata-kata literasi tadi, kalau menurut KBBI sendiri adalah kita ke tingkat kemampuan individu yang dimana dalam mengelola informasi dan juga pengetahuan gitu ya. Nah, berarti ini adalah literasi keuangan seperti yang Ella informasi, berarti seperti rangkaian proses gitu ya, yang dimana juga menambah wawasan dan juga meningkatkan analytical skill dalam mengelola keuangan. Nah, tentunya tadi kan kata kuncinya itu adalah mengelola ya, mengelola informasi, mengelola pengetahuan, mengelola keuangan gitu ya. Tentunya kita di sini pengen semua masyarakat di luar sana khususnya gitu ya, sahabat Simas Jiwa semuanya itu baik gitu ya dalam melakukan pengelolaan keuangannya secara bijak gitu ya. Itu tujuan kita. Biar apa sih sebenarnya kita memberikan edukasi ini ya biar biar kita hidup sejahtera, biar kita hidup dengan tenang, biar kita hidup dengan aman gitu ya. Itu tujuan kita.
Makanya kenapa kita memberikan edukasi yang memang sangat positif gitu ya kepada sahabat Simas Jiwa semuanya. Nah, lalu selanjutnya di sini mungkin banyak juga Ella sebagian masyarakat di luar sana gitu ya yang masih belum mengetahui nih manfaat-manfaat apa saja yang akan didapat ketika kita mempelajari literasi keuangan ini gitu. Nah, di situ tentunya saya akan memberikan definisi manfaat-manfaat apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari literasi keuangan ini. Tentunya kita sebelum saya memberikan manfaatnya sendiri, sebenarnya saya pengen flashback gitu ya, flashback kepada sahabat Simas Jiwa semuanya bahwa memang ketika kita masih kecil gitu ya, ketika kita masih kecil pun kita sebenarnya sudah diajarin oleh orang tua dan juga guru kita waktu masih kecil gitu ya, kita diajari tentang literasi keuangan. Sebenarnya secara tidak sadar kita itu sudah diajarkan sejak kecil gitu. Dengan cara apa? Menabung. Kenapa saya bilang menabung itu termasuk literasi keuangan? Ya karena memang salah satunya tujuan dari literasi keuangan ini adalah salah satunya adalah menabung. Di mana kita bisa mengelola keuangan kita. Walaupun memang dari kecil itu kan kita tidak pernah tahu ya manfaat menabung itu apa, tujuan dari kita menabung itu apa, kita tidak pernah tahu. Yang taunya kita ya udahlah tiap hari kita dikasih uang sama orang tua buat disetorkan ke guru gitu ya. Kalau zaman dulu itu saya nabungnya masih di guru nih Ella gitu ya. Kalau Ella sendiri waktu masih kecil itu nabungnya di mana nih? Iya, ada juga yang seperti itu, tapi memang waktu itu juga sudah ada beberapa bank yang memang punya produk yang ramah anak. Jadi kita bisa punya tabungan sendiri atas nama kita, atas nama anak-anak itu. Begitu, Lian. Berarti memang sudah zaman Ella waktu masih kecil memang sudah diajarkan untuk menabung di bank berarti gitu ya. Memang betul. bank sendiri sekarang ini memang sudah banyak yang bisa memasuk dalam ruang lingkup anak-anak gitu ya. Sebagai bentuk ramah terhadap anak-anak supaya tujuannya anak-anak juga bisa menabung gitu ya. Nah, kalau zaman saya dulu seperti yang saya bilang tadi gitu ya, setiap hari saya dikasih uang sama orang tua gitu ya untuk disetorkan kepada wali kelas saya. Itu waktu itu ada zaman bukunya kecil, selembar gitu. Nah, pada saat itu saya sendiri tidak pernah tahu tujuan sebenarnya saya nabung sama guru saya ini, wali kelas saya ini apa sih? Saya tidak pernah terfikir. Saya tidak pernah tahu tujuannya apa, manfaatnya untuk apapun saya tidak pernah tahu. Karena yang ada di benak saya waktu masih kecil itu adalah bermain, belajar, makan, nangis gitu ya. Hanya itu saja yang ada di pikiran saya gitu ya. Nah, kalau sekarang jangan ditanya nih Ella gitu ya. Kalau misalkan sekarang ditanya, sekarang pemikiran saya apa gitu. Oh, banyak sekali. Kalau misalkan kepala saya ini dibuka gitu ya. Dibuka kepalanya tuh isi kepala saya itu udah banyak banget gitu ya. Udah banyak banget pemikiran, harus mikirin inilah, harus mikirin itulah gitu ya. Karena memang dari segi usia juga kan kita pasti mengalami yang namanya kenaikan gitu ya setiap tahunnya ya. Nah, otomatis juga beban pikiran kita juga semakin meningkat gitu. Kalau dulu zaman masih kecil saya merasa tidak ada beban sama sekali Ella. Dan saya rasa juga Ella juga seperti itu ya, sahabat Simas Jiwa juga seperti itu gitu ya. Dulu waktu masih kecil pasti Ella pemikirannya cuma main, kita main Barbie mungkin gitu sama teman-temannya gitu ya. Atau belajar mungkin ya. Belajar, betul, jajan gitu ya. Itu saja yang ada di pikiran kita kok ketika kita minta gak dikasih izin gitu ya buat main gitu, nangis gitu ya. Itu saja. Karena memang benar kata orang masa-masa kecil itu adalah masa paling indah gitu ya. Nah memang dimana karena kita belum memiliki yang namanya beban hidup kita itu sepertinya ya sudah hidup ya udah nikmatin aja. Berbeda dengan sekarang. Nah sebenarnya tanpa kita sadarin itu kita sebenarnya sudah diajarkan literasi keuangan itu sejak kecil, sahabat Simas Jiwa. Kalau misalkan memang kita melihat di flashback gitu ya di waktu masa kita kecil gitu. Nah tapi setelah kita beranjak dewasa gitu ya, kita tentunya pengen menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih bijak gitu ya, untuk faktor seperti spending money.
gitu. Dan juga kita juga harus mampu harus memiliki kemampuan untuk menganalisanya terhadap spending money itu sendiri. Kita harus pintar mengelola keuangan kita, kita harus bisa mengelolanya ya. Karena kan memang kalau saya sama Ella ini kan kita ada orang pekerja aktif ya, yang dimana memang kita aktif bekerja setiap harinya, kita mendapatkan income di mana tempat kita bekerja setiap bulannya. Nah, tentunya di sini juga sahabat Simas Jiwa juga sama gitu ya. Bagi yang sahabat Simas Jiwa tentunya yang pekerja aktif, tentunya ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena memang income kita setiap bulan itu yang kita dapatkan, itu bagaimana kita cara mengelolanya. Karena memang tujuan kita adalah kita bisa, tentunya gini, kita itu pasti setiap individu memiliki yang namanya cita-cita, memiliki yang namanya keinginan, pasti ya Ella ya, gitu. Betul. Saya yakin juga sahabat Simas Jiwa juga sama seperti kita Ella, memiliki yang namanya cita-cita, memiliki impian gitu ya. Apapun ya, entah itu kita impian kita pengen, wah saya nanti ketika di usia sekian saya pengen merit, konsepnya seperti ini gitu ya. Terus nanti saya pengennya setelah menikah bulan madunya di sini gitu. Nah, itu kan termasuk impian juga. Atau misalkan aduh saya pengennya 10 tahun kemudian nanti saya punya rumah sendiri atau saya punya mobil gitu. Nah, itu kan adalah sebuah impian kita. Sebuah mimpi kita. Gitu. Entah kita pengen melanjutkan S2 untuk pendidikan gitu. Itu semua adalah impian. Nah, ketika kita belajar tentang literasi keuangan ini, kita pastinya dapat meraih impian kita itu. Dapat meraih mimpi-mimpi kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengelola income yang kita dapat setiap bulannya. Kita sisihin nih. Oh iya, saya punya mimpi ya. Saya pengen 10 tahun kemudian nanti saya punya rumah sendiri. Saya nggak mau nyicil, saya pengen beli cash. Oke, mulai dari sekarang, cicil. Tabungan. Menyicil sedikit demi sedikit, menyisihkan income setiap bulan yang kita dapatkan gitu. Nanti ketika 10 tahun sudah terkumpul gitu ya. Nah, tentunya itu adalah bagian dari literasi keuangan. Tapi kita ingatkan lagi gitu ya, bahwa ketika kita punya mimpi, ketika kita punya angan-angan gitu ya, tentunya kita juga harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, apa yang menjadi kebutuhan prioritas kita. Jangan sampai kita mengutamakan mimpi kita, tapi untuk kebutuhan sehari-hari kita yang menjadi prioritas itu terbengkalai. Bahkan, wah saya nabung nih gitu ya tiap bulan. Wah saya nabung 80% dari gaji saya, tapi makannya untuk kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi. Sampai makannya Indomie gitu ya, jangan gitu ya. Sampai makannya harus ngirit, istilahnya. Jangan seperti itu juga sahabat Simas Jiwa ya. Kita harus bijak. Kita boleh meraih mimpi-mimpi kita itu tidak ada salahnya, malah kita selalu menganjurkan untuk dapat meraih mimpi apa yang sudah kita impikan selama ini. Tapi tentunya kita juga harus mengutamakan kebutuhan kita, mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan prioritas kita. Contohnya seperti kehidupan sehari-hari kita ya, makan, transport gitu ya. Terus juga mungkin ada biaya sewa kos. Nah, itu semua harus kita cukupin dulu. Makanya di sini kita memberikan edukasi literasi keuangan, tidak usah khawatir. Nanti juga di sesi ini, gitu ya, mungkin di sesi 1 atau di sesi 2 kita juga akan menginformasikan kepada sahabat Simas Jiwa terkait rumus ideal dalam mengelola keuangan. Kita ada rumusnya. Betul. Tapi tidak usah khawatir ya Ella. Nanti takutnya sahabat Simas Jiwa berpikir, aduh rumus ngitung-ngitung nih pasti gitu ya. Ribet nih pasti. Nggak usah khawatir ya Ella ya. Betul, betul. Nah, itu juga memang manfaat dari literasi keuangan, manfaat dari kita belajar di sini bahwa diharapkan sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut ngobrol-ngobrol bahkan sama kita, itu akhirnya punya kemampuan untuk bisa membuat keputusan mengenai keuangannya dengan baik.
Jadi betul. bukan hanya perencanaan, tapi memang bisa benar-benar melakukan apa yang sudah direncanakan. Apalagi kan seringkali kita, aduh, nggak bisa nih, aduh minggu depan aja deh gitu. Nah, eh, di mengenai literasi keuangan ini juga tujuannya memang sampai ke yang kita nggak tahu jadi tahu dan kita mampu untuk melakukan itu, bukan hanya sekadar perencanaan aja, begitu. Dan kalau misalnya nih, kalau yang saya baca dari websitenya OJK mengenai literasi keuangan ini ada 4 bagian ya, Lian. Yang Mhm. pertama disebut ini tahap yang paling tinggi. Yang pertama Oke. disebutnya well literate. Jadi dengan mendapatkan literasi dengan baik. Jadi di sini pengertiannya adalah memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan. Itu Mhm. termasuk ke dalam fiturnya, manfaat, resiko, dan lain-lainnya. Serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Nah, Oke. tahapan yang kedua atau bagian yang kedua adalah sufficient literate. Jadi di sini memiliki kemampuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan. Tapi hanya baru sampai di tahu aja. Nah, yang ketiga adalah less literate. Jadi di sini hanya memiliki pengetahuan. Kalau yang kedua tadi sudah yakin. Kalau yang ketiga baru sampai di pengetahuan aja, tapi belum yakin. Dan yang terakhir adalah not literate. Jadi nggak punya pengetahuan sekali sama sekali dan juga apalagi keyakinan. Jadi kalau bicara tentang Mhm. literasi keuangan, ini tidak hanya terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita, tapi juga bicara tentang apakah kita sudah mengetahui nih mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Kalau tadi kita sudah sempat bahas mengenai produk perbankan ya. Jadi mungkin karena itu kan kita Mhm. sejak kecil kita sudah kenal, kita sudah tahu. Nah, sebenarnya kan produk atau layanan jasa keuangan ini tidak hanya perbankan dan ini yang nanti akan kita bahas juga ya, Lian ya. Betul sekali. Tentunya akan kita bahas untuk produk keuangan sendiri nanti di sesi berikutnya kali ya, Ella ya. Untuk saat Betul, ini kita masih betul. membahas tentang literasi keuangan karena memang Ya, betul sekali. seperti yang Ella informasikan itu ya kita juga harus pintar gitu. Nah, literasi keuangan ini nggak cuma harus dipelajari oleh misalkan seperti saya yang masih single, tidak ya. Bahkan dari Mm-mm. semua kalangan itu kita apa namanya berharap kita semuanya bisa mempelajari tentang literasi keuangan, baik itu anak-anak, baik itu generasi milenial, baik itu generasi X gitu ya, atau generasi yang memang sudah memiliki keluarga. Nah, harapan kita semuanya adalah dapat mempelajari tentang literasi keuangan, dapat mengetahui apa itu literasi keuangan. Pastinya impian itu juga seperti yang saya tadi bilang gitu, ketika kita mempunyai mimpi sekarang gitu ya, katakanlah saya atau Ella yang memang kita belum memiliki keluarga, jadi kan otomatis untuk kehidupan kita sendiri kita memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Tidak ada apa namanya kehidupan orang lain yang kita pikirkan. Berbeda kalau misalkan kita sudah memiliki keluarga. Tentunya ada hidup istri atau istri dan juga anak atau suami dan anak yang harus kita pikirkan seperti itu. Nah, kalau Betul, kalau sekarang betul. itu kan kita hanya memikirkan diri kita sendiri gitu. Tidak ada orang lain yang kita pikirkan gitu ya. Nah, ketika kita sudah memiliki impian gitu, aduh saya pengen 2 tahun lagi misalkan gitu ya, saya berangan-angan 2 tahun lagi saya pengen menikah gitu ya. Maka otomatis saya harus mempersiapkan dana untuk pernikahan saya Iya, gitu. Lalu setelah setelah menikah saya pengen punya mobil deh, punya kendaraan gitu ya. Nah, ketika saya berangan-angan pengen memiliki kendaraan, ya tentunya saya juga harus menyiapkan dana itu juga gitu. Nggak semata-mata ketika saya pengen punya apa namanya punya mobil tiba-tiba mobil datang tidak gitu ya. Tiba-tiba mobil turun gitu dari langit gitu ya ke rumah saya, tidak gitu ya. Nah, tentunya di sini juga saya harus mempersiapkan dana itu ya Ella ya. Kalau misalkan iya, kita berangan-angan oh pengen punya mobil, oh tiba-tiba bruk gitu ya mobilnya jatuh dari langit ke rumah kita, oh enak banget gitu ya.
Nah, tetapi kan Wih, itu semua enak tidak. banget tuh. Saya juga mau tuh, Lian, kalau gitu. Iya, betul. Tapi kan itu tidak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Mm-mm. kita tetap harus berusaha, gitu ya. Tetap harus menyiapkan dananya, gitu. Nah, pastinya juga nggak itu aja, gitu ya. Sahabat Simas Jiwa yang mungkin saat ini, aduh, saya belum punya rumah sendiri nih, gitu ya. Saya pengen punya rumah sendiri 10 tahun lagi. Ya udah mulai dari sekarang kita siapkan dananya, gitu. Lalu juga, aduh nanti setelah merit saya pengen punya anak deh gitu ya, punya keturunan. Nah, nggak semata-mata ketika kita memiliki anak itu udah gitu aja, enggak gitu ya. Karena ketika istri kita mengandung, harus disiapkan juga dari segi susu, vitamin gitu ya, biar biar istri dan juga anak kita tumbuh dengan sehat gitu. Terus juga ketika anak kita mau lahiran gitu ya, kita juga harus mempersiapkan dana kelahiran anak. Nggak semata-mata nanti ketika istri-istri saya ibaratnya mau melahirkan, udah saya diamin aja nanti keluar sendiri, enggak gitu ya. Nah, tetap Mhm. tetap harus gitu ya. Kita siapkan untuk dana kelahiran anak Iya, gitu. Karena ibaratnya apa-apa sekarang harus mengeluarkan uang ya Ella ya. Karena kita ke betul. toilet umum aja kita bayar gitu sekarang gitu ya. Bayar 2.000 Iya, kalau pipis. betul. Kalau kalau buang air besar bayar 5.000. Nah, itu kan sekarang zamannya sudah nggak ada yang gratis lagi. Apa-apa sekarang mengeluarkan uang, apa-apa sekarang perlu uang. Gitu. Pipis aja kita ke toilet umum aja sekarang bayar. Gitu ya. Jadi harus benar-benar kita tentukan tentang perencanaan keuangan gitu. Nah, lalu misalkan ketika kita punya anak gitu ya, berangan-angan tidak sampai di situ saja. Karena anak kita juga pasti kita menginginkan, oh anak saya pengen mendapatkan apa namanya, tumbuh kembangnya dengan bagus, dengan baik, gitu ya, mendapatkan pendidikan yang baik. Itu pasti impian kita, gitu ya, impian setiap orang tua. Walaupun saya sekarang mungkin belum memiliki anak, gitu ya, tapi saya juga berharap seperti itu. Saya pengen ketika punya anak, nanti anak saya tumbuh kembangnya bagus, tumbuh di lingkungan Betul. yang sehat. Ella juga seperti itu Iya, pastinya kan? iya. Itu pasti jadi harapan semua orang tua ya ketika memiliki Betul. anak. Betul sekali, betul sekali. Tumbuh dengan sehat di lingkungan sekitar seperti apa ya? Seperti ya kita tadi pengen ada rencana pengen beli rumah gitu ya. Terus juga mendapatkan pendidikan yang bagus. Nah, itu kan membuat pertumbuhan si anak menjadi jauh lebih baik. Kalau misalkan kita tinggal gitu, katakanlah, aduh saya tinggal di rumah orang tua saya gitu. Di rumah orang tua saya banyak, ada kakak saya, ada keponakan saya gitu ya, banyak orang. Nah, pasti kan apa ya, pasti ada sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan gitu, walaupun memang sebenarnya kita kumpul sama keluarga itu baik gitu ya, tapi alangkah baiknya kalau rumah tangga itu kita saja yang menjalani, tidak dicampur tangan oleh orang lain gitu ya. Karena kan tahu sendiri ya, pasti walaupun sekarang kita belum menikah, tapi kalau misalkan kita lihat pengalaman-pengalaman gitu ya, bahwa yang tinggal dengan orang tua atau yang tinggal dengan mertua itu pasti ujung-ujungnya banyakan ribut gitu ya lah ya, betul ya, kalau kita lihat secara realita, betul tidak? Ya, itu sih kalau yang saya dengar-dengar karena saya juga masih single, jadi Betul. saya nggak bisa kasih statement. Gak bisa kasih statement, betul betul, tapi Iya, kebanyakan yang kita dengar seperti itu ya, iya. kebanyakan Ada juga yang memang, apa ada juga namanya, yang mungkin memang punya hubungan yang baik, tapi beberapa juga memang apa kurang kurang nyaman lah kalau masih tinggal dengan orang betul tua. Mm. betul betul. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya rumah sendiri, terus juga yang tinggal di situ hanya kita saja, nah pasti kan keluarga kita juga harmonis gitu ya, tidak dicampur tangan oleh siapapun gitu ya. Tidak tidak apa namanya, tidak tidak anak kita bisa tumbuh kembangnya dengan sehat, dengan baik di bawah pengawasan kita gitu ya. Tentunya itu yang kita inginkan. Nah, maka dari itu ketika kita memiliki impian-impian itu semua gitu ya, terus kita belajar literasi keuangan, percaya gitu ya.
Kalau misalkan kita konsisten terus gitu menerapkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, pastinya mimpi-mimpi itu semuanya pasti akan terwujud. Gitu. Tapi harus konsisten gitu ya. Ketika kita mempunyai mimpi nih, aduh saya target 10 tahun kemudian mau punya rumah gitu ya. Ketika bulan ini saya sisihkan nih tabungan apa namanya? Income saya sebesar 30% katakanlah. Karena kebutuhan saya 50% sudah terpenuhi. Jadi saya bisa nabung 30% untuk apa namanya? Untuk rumah. Untuk mimpi saya 10 tahun lagi pengen punya rumah gitu. Gigi gitu ya. Bulan pertama nabung, bulan kedua nabung gitu ya. Bulan ketiga mulai nih yang tadinya 30% jadi turun jadi 25%. Nah, jangan ya, harus konsisten ya sahabat Simas Jiwa ya. Kalau bisa memang harus konsisten, tapi dengan catatan kebutuhan prioritas kita, kebutuhan utama kita harus terpenuhi gitu. Itu yang memang idealnya. Jangan terlalu memaksakan apa namanya untuk demi meraih mimpi kita, demi meraih keinginan kita, kita mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Nah, jangan ya. Kita harus utamakan dulu nih kebutuhan utama kita. Baru apabila ada lebih, bolehlah kita sisihkan untuk kita tabung meraih mimpi apa yang sudah kita impikan. Seperti itu. Terus juga ketika kita sudah memiliki anak gitu ya, ketika kita sudah berkeluarga, pastinya kita juga pengen ya punya keinginan, wah nanti ketika saya sudah tua gitu ya, atau misalkan sekarang saya mendekati masa pensiun, tentunya kita juga pengen masa pensiun kita itu indah gitu ya. Kita menikmatin hari tua kita itu dengan indah, tanpa beban, tanpa merepotkan anak cucu kita. Tentunya itu juga menjadi sebuah impian juga buat kita. Gitu. Kita nggak mau lah kalau misalkan nanti ketika kita sudah tidak produktif lagi, atau misalkan kita sudah memasuki usia pensiun, terus kita merepotkan anak cucu kita gitu ya. Nah, kita tentunya juga nggak mau. Kita pengennya menikmati masa tua itu dengan tenang. Kalau bisa nih, Betul. kita masih bisa, sorry. Oke. Sepertinya tripod saya agak Ada kendor. gangguan teknis ya. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang sudah aman, Ella? Aman, aman, Lian. Aman ya, oke. Nah, tentunya hal seperti itu yang kita inginkan gitu ya. Kita pengennya pasti ketika kita sudah memasuki masa pensiun, kalau bisa kita masih bisa nih, gitu ya, ngasih cucu kita gitu ya, walaupun ibaratnya uang jajannya mungkin tidak bisa kita kasih sebesar waktu kita masih aktif bekerja. Tapi setidaknya kita tuh masih bisa apa ya, menikmati masa tua kita itu tanpa merepotkan anak cucu kita lah. Itu pasti impian kita juga. Gitu. Nah, bagaimana sih itu bisa terwujud? Balik lagi. Kenapa pentingnya kita belajar tentang literasi keuangan itu? Mengapa kita perlu yang namanya berencana? Seperti itu, Ella. Mungkin kalau dari Ella ada tambahan? Nah, kalau dari saya, ketika kita bahas mengenai mengelola keuangan, kadang banyak orang yang mengeluarkan pendapat bahwa, oh iya, saya akan mengelola keuangan saya ketika saya sudah mencapai penghasilan di angka tertentu. Atau ya enak kalau ngomongin mengelola keuangan kalau memang punya income yang sudah lumayan besar. Kalau income-nya masih baru atau masih dalam jumlah yang ya mungkin belum dikatakan dalam jumlah yang besar gitu. Gimana bisa mengelola keuangan? Nah, sebenarnya cara mengelola keuangan ini memang seharusnya dilakukan oleh semua orang yang memang sudah punya penghasilannya sendiri. Jadi yang dikelola ya keuangan berdasarkan income yang dimiliki, bukan mengelola keuangan ketika misalnya sudah mencapai angka tertentu. Tidak seperti itu ya. Jadi memang mengelolanya itu adalah sesuai dengan pendapatan atau sesuai dengan income yang dimiliki. Supaya salah satu tujuannya juga tidak jadi besar pasak daripada tiang.
Jadi nggak misalnya kita punya income em, 5 juta katakan. Lalu kita ternyata setelah dihitung-hitung, ternyata pengeluaran kita dalam 1 bulan lebih dari itu. Apalagi kan sekarang ada fasilitas kredit card, pay letter, itu yang seperti kita punya dana lebih untuk digunakan. Misalnya kita punya kartu kredit, kita bisa mikir, oh iya tagihannya kan nanti, masih bulan depan. Nah, jangan juga kita gunakan seperti itu secara terus-menerus. Memang boleh punya kartu kredit untuk digunakan. Biasanya kartu kredit kan digunakan untuk promo misalnya, atau ya misalnya ada memang hal yang mendesak, atau mungkin kita bisa gunakan ya kalau memang ada promo cicilan 0% misalnya. Tapi itu juga kita harus lihat lagi, harus kita anggarkan lagi. Apakah memang ini bisa ketika kita cicil setiap bulan nantinya. Nah, jangan sampai ya seperti itu. Kita hanya seperti gali lubang tutup lubang. Jadi gajian kita yang bulan ini untuk tutup lubang yang bulan kemarin. Kemudian kita gali lagi karena sudah kita gunakan. Nah, jangan sampai seperti itu secara terus-menerus. Jadi, sekali lagi, mengelola keuangan ini adalah kita mengelola keuangan kita sendiri. Bukan mengelola keuangan kalau kita sudah mencapai angka tertentu misalnya. Nggak seperti itu ya. Betul sekali. Setuju sekali, Ella. Karena memang kita mengelola keuangan itu adalah bagaimana kita bisa memanage ya, berapapun income yang kita terima. Bukan seberapa besar income yang kita terima. Gitu. Betul. Jadi percaya saya setuju sekali dengan statementnya Ella barusan gitu ya, bahwa memang percaya sama saya, ketika kita memiliki income gitu, katakanlah let's say 50 juta. Kalau misalkan memang kita tidak bisa mengatur keuangan kita, maka sama aja bohong. Iya. Sama aja. Pasti ujung-ujungnya habis gitu aja. Karena memang semakin tinggi income yang kita dapatkan setiap bulannya, semakin besar juga gaya hidup kita. Itu setuju ya? Betul. Lalu juga ada, betul, ada juga sahabat si Mas Jiwa yang bertanya, aduh, income saya belum cukup, gitu ya. Income saya masih kecil, gitu. Nah, saya kayaknya nggak bisa deh, belajar literasi keuangan, karena percuma ketika saya belajar tentang literasi keuangan, ketika income saya masih kecil, gitu ya, sama aja nggak cukup. Nah, tidak seperti itu juga gitu, karena memang seperti yang tadi kita berikan informasi, kita belajar tentang literasi keuangan itu bukan seberapa besar income yang kita terima, tetapi bagaimana kita bisa memanage income yang kita dapatkan setiap bulan itu. Mau gaji kita let's say 5 juta, mau gaji kita 10 juta, mau gaji kita 50 juta sekalipun, kalau misalkan kita tidak bisa memanage-nya, mengatur keuangan kita, sama aja bohong. Iya. Gitu. Tapi ketika kita memiliki income nih gitu ya, katakanlah income saya 3 juta per bulan, gimana itu cara ngaturnya? Kalau memang kita bisa ngaturnya, percaya, kita masih bisa menyisikan mungkin ya sekitar mungkin sekitar 10%-nya atau misalkan 5%-nya dari income kita untuk kita sisihkan sebagai tabungan. Gitu. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita tergantung individunya. Bisa nggak mengatur keuangannya? Betul. Karena memang waktu ini sorry, halo, cek mikrofon. Iya. Ella. Iya, aman Lian. Oke, sepertinya tripod saya ini memang mengalami kendala sepertinya. Sebentar ya, saya perbaiki terlebih dahulu. Oke. Boleh dilanjut terlebih dahulu, Ella? Saya sambil lanjutkan dulu ya. Saya sambil mungkin menginformasikan nih bagi sahabat si Mas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini. Jadi memang program literasi ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Maret. Tapi jangan khawatir karena masih akan berlangsung sampai 19 Maret. Kita akan menemani siang hingga sore hari sahabat si Mas Jiwa.
mulai pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore. Dan hari ini, di sesi yang ini kita sedang membahas terkait literasi keuangan. Jadi bagaimana pentingnya kita mengelola keuangan kita, dan yang terpenting dari mengelola keuangan itu bukan ketika kita bisa mencapai angka tertentu, atau kita baru akan mengelola keuangan kalau sudah punya penghasilan di angka tertentu. Tapi kita juga belajar mengelola keuangan sejak kita masih mungkin bisa dibilang baru bekerja, bagi sahabat Simas Jiwa yang memang ini merupakan pekerjaan pertama, jadi baru punya income. Nah, justru bagus sejak sedini mungkin kita belajar mengelola keuangan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita pendapatannya sudah bertambah, pasti kan gaya hidup kita juga meningkat. Nah, jangan sampai kita baru mau belajar ketika kita sudah di angka tertentu. Itu sudah susah karena sudah ada pola yang terbentuk. Oh, selama ini saya bisa-bisa aja kok. Selama ini ya walaupun gaji saya habis, saya masih hidup aja kok. Karena kan bulan depan saya gajian lagi. Begitu ya, Lian ya. Betul sekali. Nah, stigma itu sebenarnya kita hindari ya. Karena memang seperti yang tadi saya lanjutkan bahwa memang dulu waktu waktu pertama kali saya bekerja gitu ya. Waktu saya pertama kali bekerja itu tentunya saya mendapatkan income yang kalau dilihat dari sekarang itu jauh berbedanya gitu ya. Tapi memang zaman dulu waktu masih saya pertama kali kerja pada tahun 2009, itu memang income yang saya terima itu 1,6 juta. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saya gitu ya, seperti transport gitu, terus juga kebutuhan saya gitu ya, walaupun pada saat itu sebenarnya saya masih ini sepertinya tripodnya lagi error. Padahal waktu itu kalau kita lihat saya masih tinggal sama orang tua gitu ya. Nah, ketika saya masih tinggal sama orang tua, lalu saya bekerja, itu waktu tahun 2009 itu saya membiayai kuliah saya sendiri, Ella. Gitu. Saya membiayai kuliah saya sendiri, terus juga di samping itu juga saya dapat memenuhi kebutuhan saya juga gitu ya. Nah, di situ saya bahkan masih bisa menabung pada saat itu. Saya masih bisa menabung pada saat di tahun 2009 itu gitu ya. Nah, itu artinya kita tidak pernah memang tahu gitu ya. Kalau misalkan dilihat, aduh gaji saya kayaknya nggak cukup deh. Tapi kalau misalkan memang di dalam diri kita sudah terbentuk mindset seperti itu, ya pasti tidak akan cukup. Tapi ketika kita memiliki income, let's say saya memiliki income 3 juta. Tapi saya bisa nih, mengelolanya, mengaturnya gitu. Biaya kebutuhan sehari-hari saya sekian gitu ya. Terus juga kebutuhan yang tidak terduga sekian. Terus 20% income dari 3 juta ini saya sisihkan untuk untuk tabungan. Terus saya nggak maulah, saya mau maksudnya saya mau memenuhi kebutuhan sehari-hari saya ya dengan wajar-wajar saja gitu ya. Maksudnya dalam artian ya tidak yang foya-foya, tidak yang bersenang-senang gitu ya. Sebenarnya walaupun ketika kita melakukan sesuatu yang memang bisa membuat kita bahagia, happy gitu ya, tidak ada salahnya juga gitu ya, karena memang kita bekerja gitu ya, kita memiliki income, tentunya kita pengen membahagiakan diri kita gitu ya, itu pasti tujuan kita gitu. Nah, tapi ketika kita tahu nih keuangan saya sekian, oke lah kalau misalkan saya mau happy mungkin sebulan sekali kali ya gitu ya. Terus itu juga ya paling nongkrong di kafe yang biasa, makan di kafe yang biasa. Kalaupun jalan-jalan yang memang jalan-jalan yang tidak mengeluarkan budget yang terlalu banyak, karena memang saya punya tujuan nih. Saya kerja memiliki sesuatu. Even itu cuma sepeda motor ibaratnya gitu ya. Ataupun misalkan mobil gitu. Tapi kita sudah memiliki tujuan. Nah, ketika kita memiliki tujuan itu gitu ya, dengan kita mengatur keuangan kita
tentunya pasti tujuan itu akan tercapai. Nah, tadi kalau bicara tentang apa kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, itu kan Mhm. memang mungkin orang akan, oh iya kalau gitu saya mau nabung, oh iya kalau gitu saya mau belajar mengelola keuangan saya. Nah, sebenarnya tujuan kita mengelola keuangan juga bukan hanya itu, tapi kita juga untuk kita menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Seperti misalnya kita lihat nih, Betul. keadaan pandemi ini. Kita tidak pernah sangka ya bahwa di tahun 2020 kita akan mengalami situasi di mana ada sebuah virus yang datang bahkan bukan cuma secara nasional tapi secara global, kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek kesehatan pastinya. Banyak sekali Ya. orang yang awalnya sehat, tidak sakit apa-apa, kemudian terpapar virus ini dan bahkan harus sampai tutup usia. Saya melihat beberapa ada juga yang memang saya kenal langsung atau mungkin orang tua dari teman saya yang kayaknya sebelumnya sehat-sehat aja, nggak pernah sakit yang sampai uh, parah sampai dirawat di rumah sakit, tapi kemudian terpapar virus ini dan sampai tutup usia. Nah, belum lagi dari aspek sosial. Kita nggak bisa lagi ya kumpul-kumpul, bahkan mungkin sekarang saya ada temen yang kayaknya udah lama banget nggak ketemu, udah setahun berarti. Biasanya mungkin berapa bulan sekali kita masih masih bisa janjian ketemu. Tapi sejak pandemi ini karena dia juga menghindari, membatasi ketemu orang juga, dan dia juga memang benar-benar kayak mengurangi mobilitas. Jadi hanya kalau keluar ya memang hanya untuk ke kantor atau memang untuk belanja kebutuhan sehari-hari misalnya gitu. Dan apalagi aspek ekonomi itu pasti sangat berpengaruh sekali gitu ya. Kalau kita lihat banyak sahabat Simas Jiwa, banyak rekan-rekan kita yang mengalami kehilangan pekerjaan, harus di PHK bagi mereka yang karyawan, atau harus menutup usahanya bagi mereka yang wira swasta, memiliki usaha. Dan juga mungkin ada yang memang masih tetap bertahan dengan usahanya, tapi pasti mengalami penurunan pendapatan. Dan juga ada juga ya Lian ya, teman-teman kita yang profesinya sebagai pekerja profesional, bekerja di sebuah instansi, kemudian haknya tidak dibayarkan secara penuh oleh perusahaan. Jadi mengalami pasti penurunan pendapatan ya kan. Nah, kalau kita lihat juga kalau bicara tentang pasar modal di awal-awal itu banyak sekali investor dari luar negeri yang menarik modalnya. Karena sekali lagi memang pandemi ini terjadi tidak hanya nasional, tidak hanya di Indonesia, tapi secara global. Mhm. Gitu. Jadi Ya. ya kalau kita lihat ya keadaan perekonomian kita juga tahun lalu memang sangat lemah karena banyak faktor juga. Maksudnya walaupun memang kalau yang kita lihat banyak sekali investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Tapi begitu mereka mencabut modalnya, bahkan investor dalam negeri pun pasti mengalami kesulitan secara keuangan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga para investor dalam negeri juga ada yang mengurangi modalnya, ada yang menarik modalnya. Jadi memang perekonomian kita tahun lalu memang sangat mengkhawatirkan kalau bisa dikatakan ya. Kemudian perlahan ya mulai berkembang juga banyak ya UMKM yang eh, mungkin saling apa ya bersatu gitu, kemudian mulai bikin banyak hal lah gitu, kemudian jualan sana sini gitu. Kita juga bahkan melihat ada juga teman kita yang akhirnya berjualan misalnya makanan atau minuman atau apapun gitu. Tapi kan masalahnya keadaan ini dialami oleh semua orang. Memang masih ada juga yang sebagai pekerja profesional yang memang penghasilannya masih dibayarkan secara penuh, haknya masih dibayarkan secara penuh gitu. Masih masih ada juga memang gitu. Tapi banyak sekali yang mengalami hal-hal yang menurun dari segi pendapatan. Nah, bagaimana nih? Ini hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kalau kita ingat-ingat lagi nih Lian, mungkin bahkan sampai di bulan Februari, di sini kita masih banyak yang
nongkrong, jalan-jalan gitu ya. Kamu juga ya Lian, yang mungkin waktu Februari itu masih jalan-jalan kali ya, masih. Betul Bahkan sekali saya ya. bahkan ada apa waktu awal-awal pandemi banyak, nggak banyak sih, tapi beberapa orang teman saya bahkan sampai post di IG story bahwa liburannya harus batal. Bahkan nggak bisa di-refund karena mungkin tinggal dekat waktunya gitu ya, bulan Maret atau bulan April, mau liburan ke luar negeri, mau jalan-jalan, tapi harus di-cancel dan ya itu nggak bisa di-refund semuanya. Ataupun kalau bisa di-refund, pasti terimanya hanya 25% atau paling banyak 50% dari biaya yang sudah dikeluarkan. Dan pastinya mengalami kerugian pada saat itu. Gitu. Betul. Karena memang itu salah satu resiko gitu ya. Bahwa Betul, memang betul. resiko itu kita tidak pernah tahu kapan. Iya. Dan kita juga tidak pernah menduga, tidak pernah memprediksi bahwa tahun 2020 gitu ya, pada saat bulan Maret itu apa Indonesia sendiri terpapar oleh virus COVID-19. Kita tidak pernah duga. Kita tidak pernah duga pada saat itu juga Indonesia mengalami yang namanya pandemi, gitu ya. Pandemi ini memang tidak dialami di Indonesia saja, tapi pandemi ini sudah mewadah secara global. Nah, tentunya di sini tuh kita tidak pernah menduga sama sekali, gitu. Tidak pernah Betul, menduga, betul. gitu ya. Kalau misalkan Ella tadi bilang pasar modal kita itu waktu pas di pertengahan tahun lalu itu mengalami penurunan, setuju sekali. Karena memang pada saat itu nilai rupiah juga merosot, gitu. Karena apa? Ya karena memang banyaknya gitu ya investor asing yang masuk ke Indonesia, yang menanamkan modalnya di pasar modal di Indonesia, itu menarik semua dananya. Karena apa? Karena pandemi yang terjadi ini, gitu. Dan modal yang ditarik itu kurang lebihnya angkanya tidak sedikit. Itu mencapai sekitar 150 triliun, gitu. Nah, investor asing juga kan tidak mau ambil resiko gitu ya. Ketika ada pandemi, mereka juga nggak mau ambil risiko, makanya dana mereka semua ditarik dari Indonesia, gitu. Tapi coba kita bayangin deh, kenapa nilai rupiah itu dapat merosot tajam gitu ya, ketika si investor asing ini menarik semua dananya. Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu lebih smart. Kalau misalkan pasar modal kita lebih banyak dipenuhi oleh investor dalam negeri atau lokal gitu ya, tentunya kita tidak akan bergantung pada investor asing. Pastinya fluktuasi harga di pasar modal juga bisa kita lebih kontrol. Kalau memang di Indonesia sendiri itu lebih banyak investor dalam negeri atau investor lokal dibanding investor asing. Jadi nilai rupiah pun tidak merosot terlalu tajam. Ketika even ada situasi yang seperti ini lagi, gitu. Karena memang semakin banyak investor dalam negeri yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia gitu ya, maka pasar modal kita tidak akan terlalu bergantung pada investor asing. Dan juga kita juga tidak perlu khawatir gitu ya jika banyak investor asing keluar dari pasar saham Indonesia. Karena apa? Karena lebih banyak investor lokal daripada investor asingnya. Jadi kalaupun misalkan investor asing keluar dari pasar saham Indonesia, nilai rupiah tidak akan merosot tajam. Perekonomian di Indonesia pasti akan masih stabil kok. Seperti itu. Betul. Nah, makanya kita di sini penting mempelajari literasi keuangan karena memang untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian di negara kita sendiri. Jadi semua itu ya kita sendiri yang menentukan gitu ya. Karena memang di Indonesia ini sendiri juga Ella, kita itu mendapatkan peringkat di dunia nomor 4. Peringkat apa tuh, Lian? Nah, peringkatnya ini kita tidak tahu ya. Kita mendapatkan peringkat, jarang-jarang Indonesia mendapatkan peringkat di dunia gitu ya.
Iya, 4 lagi ya. Jadi Iya, nomor masih masuk 4 lima lagi. besar ya. Betul, jarang-jarang gitu ya. Tapi ini merupakan peringkat yang memang, aduh, gitu ya. Sangat miris sekali. Karena peringkat nomor 4 ini adalah peringkat negara yang terkonsumtif di dunia. Walaupun nomor Masyarakat satunya dengan adalah perilaku masyarakat. konsumtifnya ya. Wow. Betul. Nomor satunya itu diduduki oleh India. Nah, sedangkan nomor 4-nya sendiri didudukin oleh Indonesia. Ya, walaupun secara perekonomian di negara, kita itu sebenarnya perilaku konsumtif itu membantu perekonomian di Indonesia. Karena memang Betul. kita membantu eh, apa nilai perdagangan yang ada di Indonesia pastinya. Ya, tapi juga harus didasari dengan literasi. Jangan semata-mata, oh iya kan konsumtif itu kan membantu perekonomian di Indonesia, ya tidak seperti itu juga. Kita konsumtif boleh, tapi harus memang didasari dan dibarengin oleh literasi keuangan. Jadi kita bisa tahu nih, gitu ya, mana konsumtif yang memang mendapatkan nilai value atau mana yang konsumtif cuma-cuma. Kalau misalkan kita konsumtif dibarengin dengan literasi, percaya deh, selain kita membantu perekonomian di negara kita, itu juga buat kesejahteraan diri kita sendiri. Karena apa contohnya nih? Misalkan kita konsumtif gitu ya, katakanlah. Tapi konsumtif saya itu yang memiliki nilai value. Contohnya saya koleksi emas. Saya koleksi koleksi perhiasan katakanlah. Wah, semacam semua perhiasan Ella punya ya. Gelangnya banyak, cincinnya banyak, kalungnya banyak katakanlah. Amin. Amin gitu ya. Terus saya koleksi emas juga, saya koleksi lebih ke apa namanya LM gitu misalkan. LM. Nah, kita tahu sendiri gitu ya bahwa harga emas itu tidak pernah turun. Ya pernah turun, tapi kita lihat deh, turunnya juga tidak terlalu signifikan. Tapi ketika emas mengalami kenaikan, wow, harganya melonjak tinggi gitu ya. Iya. Harganya pasti akan melonjak tinggi. Dan 1 tahun itu bisa 1 sampai 2 kali harga emas itu naik. Nah, kalau misalkan kita konsumtif gitu ya, untuk hal-hal yang memang memiliki value, contohnya kita, wah elak nih, ketika habis gajian dia selalu beli emas gitu ya. Bagus, malah kita kasih apresiasi. Karena itu sama saja kan kita menabung, sama saja kita berinvestasi, tapi dalam bentuk emas. Gitu. Dan sewaktu-waktu kalau misalkan elak harga emas naik gitu ya, elak jual, wow, cuan dianya kan, untung. Iya, betul, betul. Gitu. Nah, tapi ketika kita konsumtif sesuatu yang tidak ada manfaatnya, contohnya, aduh, saya mengikuti tren fashion deh. Fashion yang keluar apapun saya punya. Saya nomor 1, beli harganya berapapun saya beli. Terus juga gadget terbaru pun saya update. Setiap kali ada gadget terbaru saya selalu beli, ganti handphone. Mau saya baru ganti gitu ya. Terus bulan depan keluar lagi handphone baru, saya beli. Nah, itu kan sesuatu perilaku konsumtif yang tidak ada manfaat. Hanya apa? Hanya untuk mendapatkan pengakuan saja. Hanya untuk dapat pengakuan di sosial media. Wow, anaknya update ya. Fashionnya modis, fashionnya trendy. Wah, Ella Mengikuti tren ya. iya mengikuti tren gitu ya. Wah, Ella update semua barang-barangnya branded semua gitu. Ketika terjadi risiko, apa? Gak ada apa-apa, gak punya tabungan. Emang bisa biaya rumah sakit dibayar pakai tas, pakai baju kita yang mahal, pakai handphone kita yang gadget terbaru, Tercanggih, bisa. iya, paling Iya baru. bisa emang. Nggak akan bisa sahabat Simas Jiwa. Betul. Jadi di sini kita juga harus perilaku konsumtif itu tidak kita larang, gitu ya. Di sini kita tidak melarang untuk sahabat Simas Jiwa berperilaku konsumtif, tapi harus didasari dengan literasi keuangan. Harus banyak yang difikirkan. Yang pertama tadi, kita harus memprioritaskan kebutuhan sehari-hari kita. Walaupun masih banyak juga di luar sana masyarakat yang, aduh, yang penting saya hari ini happy deh. Yang penting hari ini yang penting hari ini saya hedon. Yang penting hari ini saya bisa update di sosial media. Besok bisa makan atau enggak? Ya urusan besok.
Nah, itu perilaku seperti itu yang masih banyak ya, Ella ya, kita jumpain Iya, ya, betul, 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 betul. gitu. Tidak memenuhi kebutuhan prioritasnya dulu, Iya, malah mengutamakan perilaku konsumtifnya. Hanya apa? Hanya untuk mendapatkan pengakuan saja di sosial media. Update status, posting foto, setiap makan apa di foto gitu ya, setiap jalan kemana di foto gitu. Untung kalau misalkan dia nggak ke kamar mandi atau ke toilet di foto juga ya gitu, atau di ada loh videoin. sekarang. Oh Ada loh iya. kalau misalnya, kalau ke tempat, biasanya kan sekarang ada juga nih tempat-tempat nongkrong yang bahkan sampai toiletnya saja itu sudah Instagramable. Jadi fotonya di Oke. toilet. Wow. Gitu. Saya baru tahu loh ya, saya baru tahu kalau terkait Ya, oh updating mungkin itu. mungkin karena kalau toilet perempuan biasanya kan biasanya mungkin perempuan kan lebih suka. Kalau laki-laki kan mungkin jarang ya kalau di toilet. Hmm. Tapi kan kalau perempuan, coba deh kamu lihat kalau eh, pergi dengan teman perempuan gitu, di toilet aja bisa lama ya kan, dan bisa Hmm. bergerombol kalau ke toilet ya. Iya, betul. Iya, jadi bahkan di beberapa tempat, di beberapa kafe, toiletnya ini kalau yang perempuan ya, Mhm. toiletnya saja sudah bagus, Oke, sudah oke buat sudah bisa dijadikan tempat dibikin foto. betul, sudah bisa dibikinkan konten gitu ya. Iya, betul, betul. Waduh. Itu Nah, sangat 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 ini sekali ya. Sangat besar sekali pengaruh sosial media ya. betul, betul sekali. Nah, sebenarnya Lian, kalau tadi kan kita juga bahas bahwa nggak ada salahnya kalau memang mau konsumtif gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dari kata konsumtif ini Mhm. kan sebenarnya menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa secara berlebihan Mhm. gitu. Nah, kalau memang tadi benar yang seperti Lian bilang, kalau memang punya value-nya, punya manfaatnya, ya silahkan. Seperti misalnya ya tadi belinya emas, belinya sesuatu yang memang bisa dijadikan sebagai investasi. Itu silahkan. Atau mungkin bisa juga kalau sekarang nih, misalnya perempuan pakai skincare, itu juga katanya bentuk investasi supaya nanti kalau sudah tua katanya memang yaitu investasi jangka panjang untuk kesehatan misalnya, atau mengkonsumsi vitamin-vitamin ya boleh juga gitu selama memang tidak berlebihan gitu, nggak skincare jadinya mengikuti tren. Kan ada ya yang, oh padahal skincare yang ini belum habis. Ini kalau dari sisi perempuan ya, misalnya bagi yang menggunakan skincare, belum habis, tapi kemudian lagi-lagi pengaruh sosial media, kemudian lihat, oh skincare yang ini baru nih, bagus, punya manfaat A, B, C, D, E, kemudian, coba beli. Padahal yang lama belum habis, dan yang lama tidak ada masalah di wajah kita Mhm. Mhm. gitu. Hal-hal yang seperti itu yang bisa jadi konsumtif akhirnya. Akan lebih baik jika misalnya kita habiskan dulu. Kemudian baru kita kalau memang mau mencoba, ya sudah baru kita beli. Kecuali memang yang kita gunakan, biasanya kan kalau skincare dia punya efek yang langsung terlihat. Misalnya nggak cocok muka jadi kemerahan, atau kulit jadi Mhm. semakin kering. Itu biasanya efeknya tidak terlalu lama. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi konsumtif itu nggak selalu yang apa? Misalnya tadi kayak, aduh beli emas terus. Ya memang konsumtif, tapi punya manfaatnya. Gitu. Aduh beli skincare mulu. Iya, tapi memang ada manfaatnya dan digunakan memang sesuai dengan aturannya. Jadi ya sudah gunakan dulu sampai habis. Kalau mau coba produk yang lain, baru nanti setelah habis gitu. Kalau misalnya fashion, apalagi bicara soal baju, kemudian ya pokoknya fashion bahkan sampai gadget itu kan hal yang dinamis ya, berkembang terus. Bahkan misalnya kalau untuk fashion, seperti misalnya kan ada fashion yang keluar untuk 4 musim ya. Bahkan fashion untuk summer di tahun ini bisa berbeda dengan summer di tahun lalu misalnya. Mhm. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kan kita nggak perlu ikuti sampai ke memang benar-benar tren masa kininya. Karena kan namanya baju ya, begitu-begitu aja ya, Lian. Ini sih kalau memang pandangan kita, mungkin memang ada yang, karena kebetulan saya juga memang bukan fashion fashion stylist ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau fashion itu kan
Em, kalau pendapat saya, selama kita juga pede pakainya, nggak perlu yang branded juga karena kan kalau pakaiannya tertutup ya, makanya biasanya ya ada walaupun ada juga yang memang terlihat di bagian luar dari bajunya itu, tapi mungkin sebagian besar hanya ada labelnya di belakang, di sini di belakang leher kita seperti itu. Dan kita kan nggak mungkin ditunjuk-tunjukin sama orang ya gitu. Oh ini loh, saya beli bajunya ini loh gitu. Betul. Betul. Ya itu, kalau misalkan kita berbicara eh, fashion gitu ya, jangan sampai kita itu keinginan yang berawal dari keinginan menjadi kebutuhan gitu ya, kita alaskan menjadi kebutuhan dan juga menjadi kepuasan. Nah, sebenarnya kita keinginan ke kebutuhan dan kepuasan itu merupakan satu kesatuan ya. Itu tidak bisa dipaksakan karena jangan sampai juga nih kita seperti yang tadi Ella bilang, wah ini biasanya sih kalau saya lihat banyak terjadi pada cewek-cewek gitu ya. Karena kalau cewek-cewek itu kalau udah fashion fashion baju gitu ya, apalagi sepatu tas itu, aduh mereka tuh bisa punya bermacam warna. Kalau bisa tuh semua warna tuh punya gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai baju apa ada aja matchingnya gitu ya. Sepatu juga sama Iya, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin contohnya kayak seperti cewek gitu ya. Ketika jalan gitu ke mall gitu, ngelihat mungkin sepatu atau tas gitu ya, yang tadinya berawalnya aduh pengen gitu ya karena modelnya lucu mungkin apa namanya modelnya bagus gitu ya yang limited edition nggak banyak orang pakai gitu, yang berawalnya tadi cuman keinginan terus timbullah gitu ya rasa menjadi kebutuhan. Oh iya saya butuh tuh karena memang saya belum ada modelnya, saya belum ada warnanya gitu. Nah, itu kan yang tadinya menjadi yang tadinya hanya sebuah keinginan, akhirnya dijadikan alasan sebagai kebutuhan. Terus ketika sudah betul. punya apa? Ya puas, puas aja gitu. Ketika udah Mm-mm. punya puas gitu, karena saya sudah bisa, saya udah punya gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya jangan sampai dijadikan alasan ya. Jangan Betul. semena-mena, wah kita harus memprioritaskan kebutuhan kita dulu gitu ya. Kalau dari Lian, kalau dari Ella tadi kan bilang nih, kita harus memenuhi kebutuhan utama kita dulu gitu ya. Mm-mm. Jangan sampai dijadikan alasan yang tadinya kita pengen, terus dijadikan alasan sebagai kebutuhan. Padahal kita Betul, tahu betul. gitu ya. Padahal kita tahu Ella udah banyak tasnya, mulai Mm-mm. dari model kecil sampai model yang besar pun ada gitu ya. Nah, tapi tetap dijadikan alasan sebagai kebutuhan. Nah, itu jangan ya sahabat Mas Jiwa ya. Karena sayang-sayang gitu. Itu berarti memang kita belum bisa, ya sebenarnya tidak kita larang. Kalau misalkan memang, aduh saya pengen nih punya tas ini gitu ya. Tapi saya nabung dulu deh. Saya niatin deh gitu ya. Saya niatin, saya budgetin gitu. Misalkan saya biasa nabung 10% atau 15%. Oke, saya nabung lagi deh, saya tambahin deh tabungannya jadi 20%. Saya tambah 5%, 5%-nya untuk saya beli tas misalkan. Nah, itu Iya, enggak apa-apa gitu ya. Itu enggak apa-apa, asal memang tidak mengganggu si tabungan kita ini yang memang sudah kita siapkan. Dan juga tidak mengurangi kebutuhan utama kita. Misalkan 5%-nya kita ambil dari, oke, saya kan sisain dana darurat itu 20%. Saya ambil 15% karena saya belum apa namanya dana darurat ini nggak terpakai misalkan contohnya. Itu mau saya beli, mau saya sisihkan atau misalkan nih, oke, dana daruratnya 30% katakanlah. Terus sampai pas gajian lagi, oh ternyata dana darurat saya ini nggak terpakai. Kita beliin lah sepatu, aduh saya pengen sepatu itu saya beli deh. Karena kan untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah terpenuhi, tabungan saya juga udah terpenuhi. Terus juga kebutuhan sosial saya juga sudah terpenuhi, dana darurat saya ini tidak terpakai nih. Aduh saya pengen deh sepatu. Ya boleh sesekali ya. Tapi jangan ya sampai memang tiap bulan dana darurat kita pakai buat beli sepatu terus gitu ya. Lama-lama buka toko sepatu di rumah ya elaknya ya. iya betul nih. Gitu. Nah, jangan sampai, lebih baik uangnya kita pergunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Jadi memang literasi keuangan ini semua kalangan harus bisa
mempelajari ini semua ya Ella ya. Kita berharapnya Betul. nggak cuman kaum generasi milenial saja, tapi baik itu anak-anak, generasi milenials ataupun generasi X itu tentunya bisa dapat mempelajari tentang literasi keuangan ini, dapat mengelola bagaimana cara mengelola keuangan kita, income kita, supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan sejahtera, dengan aman, menjadi individu yang bijak, menjadi keluarga yang harmonis pastinya gitu ya. Jangan sampai gitu Betul. gara-gara si istrinya nggak bisa ngatur keuangan, berantem terus sama suaminya. Jangan gitu ya. Baru dikasih duit bulanan udah habis, udah minta lagi gitu sama suaminya ya. Yang ada diomelin sama suaminya karena nggak bisa ngatur Iya, gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. betul Seperti sekali, itu. Lian. Mhm. Kayak misalnya tadi Lian bilang mengenai kebutuhan dan keinginan. Memang kalau kita lihat, kalau sebenarnya ada bedanya. Jadi jangan kita samain. Oh, kita beli karena kebutuhan atau kita beli karena keinginan gitu. Karena itu dua hal yang berbeda dari tujuannya saja. Kalau memang kebutuhan itu memang biasanya harus dipenuhi. Sementara Betul. kalau keinginan itu nggak harus, tidak harus dipenuhi. Itu. Kemudian kalau memang kebutuhan itu biasanya memiliki manfaat atau tujuan. Sementara kalau keinginan hanya untuk mendapatkan pengakuan, hanya untuk mendapatkan kesenangan, seperti itu biasanya. Nah, Ya. kita ambil contoh ini agak, tapi juga jangan sampai ya tadi yang seperti Lian bilang, harusnya itu hanya sebuah keinginan, tapi kita Halo jadikan Ella. sebagai kebutuhan. Ella Halo? bisa dengar suara saya? Halo? Iya, Ella, iya. masih dengar suara Oke. saya? Masih. Oke. Ya, jangan sampai itu dari keinginan, kemudian kita jadikan alasan jadi kebutuhan. Misalnya kita makan ya, Lian. Makan memang sebuah kebutuhan, bahkan kebutuhan primer kalau kita belajar dulu. Mhm. Kebutuhan yang mendasar. Tapi kan tujuannya untuk kenyang. Tapi sekarang banyak yang karena mau nongkrong, biasanya kalau misalnya mungkin weekend, pasti ngomongnya gini, kita cari makan apa ya? Tujuannya kenyang dong. Tapi Ya. akhirnya banyak yang berubah. Makan bukan lagi untuk kenyang, tapi untuk kebutuhan sosial. Nongkrong atau misalnya ya untuk posting di sosial media. Kebutuhan sosial media berarti ya, bukan kebutuhan sosial Betul, ya. betul untuk sosial media gitu. Mhm. Untuk ke sosial media, untuk posting. Banyak juga di sini yang sekarang apalagi kalau makan di tempat-tempat yang tempatnya keren atau kemudian makanannya datang looks-nya oke, platingnya keren banget. Kemudian yang dilakuin pertama bukan lagi baca doa, tapi ambil handphone dan foto makanan. Nah, ini juga himbauan buat sahabat si Mas Jiwa yang sudah punya anak, jangan sampai nanti ditiru sama anaknya. Anaknya melihat, karena kan anak, apalagi kalau sedang di golden age gitu ya, usia-usia emas itu sedang proses belajar mengamati dari keadaan sekitar. Jadi jangan sampai anaknya lihat, oh kalau makanan datang itu ambil HP dulu ya, bukan berdoa ya. Itu kan repot ya nanti ya. Betul. Nah, nah itu sebenarnya tujuannya kan mau makan. Bahkan nggak sedikit juga Lian, kalau Mhm. makan ke tempat yang memang oke, yang memang keren, akhirnya nggak kenyang. Karena Mhm. biasanya makanan di sana, ya kalau memang yang main course mungkin harganya lumayan mahal. Atau Mhm. ada juga yang masuknya ke snack atau ya cemilan, itu mungkin harganya memang masih terjangkau, tapi pasti porsinya tidak banyak Betul. gitu. Jadi tujuan awalnya yang ingin makan, ingin kenyang, akhirnya enggak. Nah, memang seperti yang juga Lian juga sudah sampaikan ya bahwa ya boleh-boleh aja selama memang sudah dianggarkan. Asal jangan setiap bulan dana darurat lagi yang dipakai, dana darurat lagi yang dipakai gitu. Akan lebih baik jika memang ternyata kita sudah anggarkan dana darurat sekian, ternyata tidak terpakai. Itu kan bisa dimasukkan menjadi misalnya tabungan untuk bulan depan. Nah, tapi kalau kita bahas nih Lian, dana darurat, dana tabungan, dan kita juga tadi sudah sempat kasih kode ya bahwa ada Mhm. nih rumusnya.
Mhm. Tenang saja, jangan khawatir sahabat Simas Jiwa. Kita akan sampaikan di sesi yang berikut ya, Lian ya. Betul. Sesi kedua ya. Betul, betul sekali. Nah, Dan yang pasti untuk jangan bingung. Kalau mhm. kalau bicara soal rumus, tenang aja, nggak perlu sampai pakai kalkulator yang matematika yang ada sin, cos, tangan. Nggak perlu, sahabat Simas Jiwa. Karena ini mudah rumusnya. Dan yang Betul. pasti mudah sekali untuk diterapkan dalam merencanakan atau mengelola keuangan sahabat Simas Jiwa. Oke, nah Ella, tidak terasa nih Hmm, topik pembahasan kita sangat seru sekali gitu ya. betul, Sudah betul, tidak betul. terasa 1,5 jam kita untuk di sesi pertama ini. Kalau begitu kita Hmm, break sejenak gitu ya. Nanti kita iya, akan bertemu kembali pada pukul 15 lewat 15 menit. Untuk itu iya. sahabat Simas Jiwa tentunya untuk sesi pertama ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan kembali lagi pada sesi kedua pada pukul 15 lewat 15 menit gitu. Nah tentunya dengan topik masih topik yang seru, masih topik yang sangat bermanfaat, masih topik yang sangat mengedukasi untuk masyarakat di luar sana. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita break sejenak, kita kembali lagi pada pukul 15 lewat 15. Bye-bye, Ella. Oke, bye.